Hai guys, jadi aku bikin video ini pengen anak-anak TCS itu ngelihat segimana perjuangan kita dari nol, yang kita cuman rumah 2 kamar doang itu diisi 7 orang, dan itu bener-bener kita nggak punya apa-apa, kayak kulkas aja kita ngedadak beli gitu, patungan gitu. Terus kompor dari kita nggak punya apa-apa gitu, sampai setelah di rumah Ciganjur itu kita nyatu, aku, Ferdio, Raka, Aldo, Aldi, Dea, Yadi, kita di 7 orang di rumah itu sekitar 3 bulan. Kalian coba inget-inget deh, buat Ferdio, Raka, Aldi, Aldo, Aldi, terus nenek belum, Yadi, Vicky, Dea. Coba kalian inget-inget deh, kalian flashback lagi ke belakang, segimana kita cari rumah bareng-bareng dari kontrakan sebulan 3 juta, inget gak? Terus kita cari rumah bareng-bareng sampai kita keliling-keliling nih berapa hari ya kan, ke sana ke sini kita nggak nemu. Terus kita hampir berantem di situ gara-gara yang ini nggak mau di rumah kayak gini, yang ini nggak mau di rumah kayak gini gitu. Emang susah banget nyatuin banyak kepala tuh di satu pikiran gitu guys. Terus kemarin kita harus berpisah, aku harus cari rumah sama Ferdio sama Raka, dia juga ya kan. Sebenarnya kalau kita sabar aja, satu orang gitu sabar, kita nggak bakalan berpisah kayak gini gitu. Tapi kemarin meskipun kita berpisah rumah, tapi kita masih bisa menjaga silaturahmi juga, kita masih bisa main-main ya, karena ada satu keputusan yang emang mungkin udah dia nggak kuat, satu orang ini nggak kuat gitu ya. Jadinya seperti ini, bikin satu grup pecah ya, gara-gara keputusan yang salah sih. Tapi aku juga nggak bisa nyalahin Kak Ferdio gitu, karena mungkin Kak Ferdio juga ada alasan untuk ngasih keputusan itu. Kalau nggak ada alasan ya mungkin dia nggak bakalan langsung ngomong ya langsung kayak gitu. Terus dari masalah kita tuh sering banget punya masalah seperti ini, tapi kita sering forum kan, kita sering ngumpul, sering omongin gitu satu sama lain. Lu ada unek-unek apa sih? Lu ada unek-unek apa? Tapi kenapa gitu sekarang nggak bisa ngobrol 4 mata aja, susah gitu. Kenapa nggak? Kalian tuh udah pada dewasa gitu ya kan, kita tuh harus ngobrol 4 mata, kita selesain baik-baik gitu, bisa kan? Jadi kalau udah kayak gini, fans TCS, orang-orang terdekat sama TCS juga kan jadi kayak sedih gitu lihat kita bubar gitu, lihat kita keluar dari grup satu persatu. Baru aja kemarin kita ngerayain 1 tahun loh bareng. Itu 1 tahun tuh gak mudah loh. Itu kita hal-hal dari apa ya, kita ber-6, ber-7, ber-8, datang nenek. Dari kita ngonten bareng-bareng, terus kita diundang stasiun TV gitu. Terus sampai syuting gitu, di syuting aja itu kita capek bareng-bareng. Terus di dalam pas syuting aja kita masih bisa cekcok, tapi kita masih bisa nyelesain loh di situ. Kenapa sekarang susah banget gitu untuk nyelesain gitu. Aku tuh pengen kita tuh kayak dulu lagi. Kalau misalnya kita nggak serumah, tapi kita masih bisa
bareng gitu, nggak saling diem-dieman gitu, masih saling komunikasi. Seenggaknya kalau nggak aku main ke rumah Dea gitu, kalau nggak Ferdio main ke sana, kalau nggak Dea yang main ke rumah kita gitu, kayak Aldo Aldi gitu. Aldo Aldi sekarang di rumahnya, Neneng di kontrakan sendiri, Dea di rumah, aku juga di rumah, Ferdio sama Raka. Ini bener-bener yang tadinya satu rumah keluar semua, pisah semua. Aku juga ngakuin salah. Aku salah. Kemarin pas ke Bali, pulang dari Bali, aku emang sakit COVID kan. Jadi aku nggak, pas itu bulan itu tuh pas banget kita harus cari rumah. Pas sibuk-sibuknya kita harus cari rumah, harus pindahan. Tapi di situ aku 15 hari itu aku nggak bisa kemana-mana karena aku lagi sakit COVID. Jadi mungkin Dea juga udah nggak tahu ya, karena aku juga sakit, Raka juga sakit, yang lainnya mungkin belum ada kepikiran untuk cari rumah, kan harus bareng-bareng kan, mungkin dia juga belum sabar, jadi dia cari rumah, udah dapat rumah sendiri gitu. Dan dia juga kan pengennya yang di daerah Serpong sana gitu. Tadinya tuh kita tuh udah bilang kita tuh gak apa-apa, kita cari kamar yang mau 5 atau 7 gitu kan. Tapi ya kayak gitu. Aku juga jujur aku sempat berantem sama dia pas aku lagi COVID. Dia marah-marah sama aku. Kawil, iya gara-gara ya kamu malah keluar kayak gini kena COVID gini. Terus aku marah lagi kan. Ya emang siapa yang tahu kan kita mau kena COVID gitu. Seenggaknya kan aku juga udah minum vitamin. Terus aku isolasi di hotel itu tuh biar nggak kenain sama mereka yang di rumah. Makanya aku isolasi di hotel gitu. Tapi dari situ ya aku kalau sama dia berantem ya udah sehari itu aja, tapi kesananya ya udah kita baikan lagi gitu. Aku tuh pengen kayak gitu loh. Aku ini jujur aja ya, aku ngomong aja nih. Kayak buat Ferdio sama Dea, aku tahu kalian tuh dewasa. Aku tahu kalian tuh punya ini, yang satu egois, yang satu gengsi. Coba kalian mikir deh. Jangan mikir kesalahannya aja. Kalian mikir kenangan-kenangan yang dulu-dulu, yang pas kita susah, yang pas kita ngerintis bareng-bareng, pas kita ke Bali itu, pas mensip itu liburan pertama TCS ke Bali, ya kan? Itu pas pelantikan nenek, kalian ingat gak? Yang pas pelantikan nenek, yang kita datang ke Bali itu full TCS. Terus kita datang itu ke villa udah didekor semua. Terus kita lepas balon sama-sama, kita berpelukan sama-sama, kita saling ngedoa biar kita itu sering bareng-bareng gitu. Terus bukan itu aja, pas kemarin anniversary TCS yang 1 tahun, kalian inget gak? Kita tiup lilin bareng-bareng, kita ngedoa bareng-bareng, saling berpelukan, nangis-nangis. Dari situ, kalau bisa kita udah satu atap bareng, satu rumah bareng, terus udah satu piring bareng lah, maksudnya kayak udah kayak keluarga gitu. Dari teman jadi sahabat, jadi keluarga. Nanti aku juga tahu kok dari hati kalian, pasti kalian juga kangen sama anak-anak TCS dan kalian kumpul gitu kan. Buat aku pengen banget kalian nonton video ini sampai akhir. Terus kalian renungin gimana kita dari nol bareng-bareng. Pas pertama Dea ngechat aku, Kawil, aku boleh gak gabung di kakak, katanya. Itu pertama Dea ngechat gitu sama aku. Terus aku bilang ke Raka kan, Raka,
Ferdio ini gimana, dia mau masuk ke kita, mau bareng sama kita gimana katanya. Kata dia nggak apa-apa kak, aku patungan apa, kata dia gitu. Ya udah nggak apa-apa, dia orangnya baik kok. Ya udah dia dateng itu, terus kita ajak Aldi lagi yang dari Tangerang, kita ajak bareng-bareng lagi di situ. Kita sering ngonten berenam tuh, belum jadi dateng, terus jadi dateng. Terus Andri dateng, Yadi dateng, terus kita cari rumah yang di Depok itu, yang di Limo. Kan kemarin kita udah 1 tahun di Limo. Terus kita harus keluar dari rumah itu bulan Agustus. Bulan Juli ya, Agustus itu awal tuh kita harus sudah pindah dari rumah itu. Jadi kita tuh mepet banget cari rumah. Dan kita nggak dapet rumah yang 6 kamar 7 kamar gitu, karena budget kita juga di situ minim ya guys. Terus dari bulan Juni kita cari rumah itu belum ada yang cocok. Sampai di bulan Juli pada ya kayak gitu guys. Aku sakit, Raka sakit. Ya mungkin udah jalannya kayak gini ya, harus pisah rumah gitu. Ya udah sih, aku cuman pengen kalian tuh sadar aja sih. Kalian lihat video-video kita yang dulu-dulu yang lagi barengan, pas Enif, pas kita ke Bali, pas kita lepas balon, terus pas kita syuting bareng capek-capek di rumah hantu, kita di apartemen hantu. Terus pas kita ke Bandung, ke Bandung kita masih pakai travel ya. Kita dulu itu ke Bandung kita masih pakai travel. Dan alhamdulillah sekarang kita udah punya mobil masing-masing. Terus Andri sekarang udah sarjana. Andri, congratulations buat Andri yang baru lulus sarjana. Alhamdulillah akhirnya ya udah sarjana juga. Gue terharu banget tadi. Pasti orang tua lu bangga banget deh. Congrats pokoknya. Dari itu sebelum kita pindah, lu sibuk banget bikin skripsi kan. Sampai dimarah-marahin sama nenek gara-gara lu main terus nggak ini skripsi. Tapi alhamdulillah sekarang udah selesai semuanya. Selamat ya Andri, udah jadi sarjana sos. Semoga lu lihat video ini ya. Terus buat aku pengen ngasih pesan-pesan aja buat anak-anak TCS yang lihat video ini, terutama buat Raka, makasih buat lu yang sering gue susahin. Gue sering nyusahin lu tahu, gue sering minta makanan lu tahu. Terus gue kalau di Limo itu kalau manggil lu Raka kayak gitu. Terus lu pura-pura tidur padahal lu lagi makan. Maafin kalau gue sering nyusahin lu. Terus buat kakak Ferdio, makasih ya kakak udah welcome sama aku. Pas pertama aku main ke kakak, main sama JJ, Raka gitu, kakak udah baik banget, udah nganggap aku kayak adik sendiri. Meskipun kita jarang ngobrol berdua, tapi aku tahu kok kakak itu sayang sama kita semua. Terus buat nenek, makasih udah sering jagain Tiwil, udah sering sayang sama anak-anak TCS. Meskipun nenek keras nih, tapi nenek itu tuh nenek ngelakuin itu buat yang terbaik buat kita gitu. Nenek sering masakin anak-anak TCS, sering iniin pakai toa bangunin anak TCS. Ingat gak pas mau syuting nenek beli toa terus bangunin anak-anak biar bangun pagi. Nah,
Terus buat Dea, maafin kakak ya Dek, kalau kakak kadang egois, kadang suka jambak lu. Tapi sebenarnya kakak tuh sayang. Terus kamu jangan marah-marah lagi ya sama Kak Ferdio. Terus Ferdio juga jangan marah-marah lagi. Udah, kalian baikan biar kita bisa nyatu lagi gitu, nggak ada yang diem-dieman ya. Terus buat Yadi, lu balik ke Medan, buru, udah sekolah tahu, udah tatap muka lu di mana, di Depok terus, buruan lu sekolah, pulang ke Medan, nanti setelah sekolah lu kesini lagi, kita ngumpul lagi, oke? Kalau enggak lu sekolahnya di sini aja di Jakarta, pindahin sekolahnya. Terus buat Aldi, gue kangen banget sama kalian, marahin kalian yang sering main game terus. Tapi gue tahu kok, gue udah ngerasain main game itu emang kecanduan tahu. Gue aja main game terus tahu. Tapi harus ingat waktu juga ya. Oke, buat Kak Vicky, buat Kak Berlian, buat Kak Jeb, kalian udah bagian dari TCS juga. Buat Upi juga, makasih udah selalu sayang sama TCS, udah selalu support kita, udah sering bantuin kita kalau ada masalah apa-apa gitu. Untuk Kak Jeb juga, makasih banyak. Maaf kalau anak-anak TCS masih ada kurang-kurang gitu, masih sering atau ada salah kata yang bikin kalian sakit hati, mohon maaf. Pokoknya makasih juga nih buat kalian yang udah nonton video ini, khususnya buat fans-fansnya TCS. Terima kasih udah selalu sayang sama anak TCS. Please kalian bikin jangan pernah bosen gitu untuk selalu sayang sama anak TCS. Meskipun TCS sekarang udah bubar, tapi aku yakin banget kita pasti akan comeback lagi. Amin ya Allah, amin. Pokoknya kalau TCS comeback lagi, aku mau belajar gak lemot. Semoga aku gak lemot lagi pas TCS comeback ya guys. Amin ya Allah. Oke, maaf kalau aku cengeng ya. Aku bikin video ini cuman pengen bikin kalian nih, terutama TCS nih, lihat video ini betapa kita susah senang bareng-bareng. Ingat, harus ngilangin keegoisan, kegengsian kalian. Satu kesalahan, pikirin semua kebaikannya, bareng-barengnya, kenangannya, oke? Karena semua manusia itu gak luput dari kesalahan. Yang penting kita harus mengakui kesalahan dan kita minta maaf satu sama lain. Terima kasih, dadah. Love you.